Mandarin Station Amega FM 91.9. Terima kasih Andre yang sudah melempar estafet. Selamat malam Amega Lovers. Mungkin masih asing ya, karena saya baru pertama kali ini ketemu dengan Anda. Dan ini adalah episode pertama kita di toko kita Inspirasi Nusantara. Tadi Andre sudah menyampaikan bahwa kita punya tokoh yang akan kita sama-sama kulik inspirasinya, Mas Iswanto. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Alright, Mas. Tadi kan sempat dibacakan sama Andre, disampaikan ya bahwa Anda juga inisiator. Nah, boleh nggak Mas? Tapi sebelum ke inisiator itu, saya mesti mengingatkan ke Amega Lovers bahwa nanti bisa ada phone interaktif, phone live ya, di 617362 617362 dan SMS boleh nanti nanya-nanya apabila Anda punya concern yang sama Mas Iswanto tentang lingkungan dan segala macam. Bisa juga SMS di 0811-264-8919 0811-264-8919. Mas Is, ceritakan dong kegiatan sehari-hari Anda. Ya, jadi sebenarnya saya selalu belajar dan belajar terus. Sehingga saat ini saya juga masih belajar di Gajah Mada ya. Selain tugas saya sebagai pengajar di Poltekkes Yogyakarta. Selain itu yang menjadi kegemaran saya adalah bagaimana memaknakan hidup saya agar bisa bermanfaat untuk orang lain. Sehingga sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Sehingga apa yang kita miliki harus kita sebarkan kepada masyarakat, kepada orang lain, sehingga masyarakat akhirnya nanti akan lebih baik. Sehingga sampai saat ini kami pun juga masih terus melakukan motivasi, edukasi, dan juga kampanye bagaimana mengajak masyarakat untuk peduli kepada lingkungan, utamanya bagaimana kita menjaga lingkungan kita agar tetap nyaman, ya, sesuai dengan semangat Yogyakarta Hamemayu Hayuning Bawono itu. Ya. Nah, di sela-sela kesibukan Anda itu apa yang berkaitan dengan lingkungan tadi yang masih dilakukan sampai sekarang, Mas? Ya, saya juga mendampingi beberapa komunitas baik di Jogja maupun di luar Jogja berkaitan dengan pengelolaan sampah secara mandiri oleh masyarakat, kemudian bagaimana mengelola sampah secara produktif, dan yang paling penting adalah bagaimana kita mengelola sampah itu secara ramah lingkungan. Wah, ini yang kadang-kadang kesulitan juga, bagaimana mengelola sampah secara ramah lingkungan. Karena sampah sendiri juga kita lihat bahwa menjadi satu masalah yang besar ya, Mas. Contoh bagaimana, Mas? Contoh mengelola sampah yang ramah lingkungan ini. Jadi banyak orang yang ketika menghadapi sampah banyak cara yang tidak ramah lingkungan. Sehingga bisa jadi outputnya lingkungan bersih secara fisik bersih, tapi caranya kadang-kadang tidak ramah lingkungan. Sebagai contoh, membakar sampah gitu ya. Nah, ini membakar sampah gitu. Membakar sampah sebenarnya ketika kita hanya mementingkan output bersih memang hilang sampahnya, tapi kemudian bagaimana dengan asapnya? Seperti plastik misalnya. Plastik itu kalau dibakar dioksin ya, padahal dioksin itu termasuk super toksin, super racun. Sehingga ketika masuk ke dalam tubuh manusia ini akan mengumpul di dalam gitu, atau bersifat karsinogenik gitu. Dan itu akan menjadi kanker dan lain sebagainya. Belum lagi sampah jenis-jenis lainnya seperti juga styrofoam ya. Styrofoam itu juga CFC itu ya. Jadi sebenarnya kita melihat banyak orang menghalalkan segala cara untuk hanya sekedar menghilangkan sampah tanpa melihat dampak negatifnya. Nah, ini yang harus kita rubah mindset terutama masyarakat yang masih mengikuti pola zaman dulu, yang tidak menyadari bahwa jenis sampah sekarang dengan zaman dulu itu sangat berbeda sekali gitu. Betul. Sehingga penanganannya harus juga mengikuti sesuai dengan karakter sampah itu sendiri gitu. Iya, jadi sampah plastik itu dibakar karena memang plastik itu senyawanya solid ya sifatnya. Jadi busuknya juga berapa tahun Mas? 1.400 tahun ya? Itu sampai ada yang di kerajaan yang sudah menggunakan itu 500 tahun masih utuh gitu ya. Nah, itu kan. Termasuk styrofoam juga itu. Jadi banyak sampah-sampah betul. Sintetis yang anorganik terutama ya. Itu juga bertahan lama sekali di alam kita. Iya. Mas, tentunya kan ketika pertama kali Mas Iswanto menginisiasi hal-hal semacam itu ya untuk sadar lingkungan, itu kan punya obstacle ya, punya tantangan-tantangan, halangan gitu, rintangan dan segala macam.
waktu itu apa Mas rintangannya yang real yang dihadapin Mas Iswanto? Karena barangkali Amiga Lovers yang saat ini juga sedang menyimak kita juga punya permasalahan yang sama gitu loh, dan mungkin senyum-senyum terus kemudian pengen tahu Mas apa permasalahannya apa nih gitu Mas. Sebenarnya kalau konteks dari masalah sampah ya saya misalnya, sampah itu sebenarnya banyak orang sudah tahu gitu ya. Tetapi hanya sekedar sampai pengetahuan saja. Tidak sampai kemudian bagaimana kita bisa bertindak untuk menyelesaikan persoalan itu dengan benar gitu ya. Jadi masih pada tataran pengetahuan. Padahal untuk mengelola sampah ini harusnya sudah melibatkan hati gitu ya. Betul. Nah, sehingga kita kadang-kadang dihadapkan pada orang melihat sampah itu barang yang kalau dinilai itu rendah gitu, sehingga orang ketika berkecimpung di bidang sampah dianggap orang yang tidak ini. Ya, sehingga orang kadang-kadang malu gitu ketika kita menggeluti sampah. Sehingga orang kadang-kadang nggak mau terjun di bidang sampah. Kadang-kadang untuk ngobrol masalah sampah saja sudah malu gitu ya. Nah, ini juga tantangan-tantangan yang kami hadapi juga. Termasuk juga apalagi di daerah-daerah pinggiran ya. Di daerah pinggiran kota itu heterogen. Ada yang masih punya lahan pekarangan luas, sementara juga ada yang sudah tidak punya lahan sama sekali gitu ya. Seperti yang saya alami juga dulu ketika kami masuk di kampung kecil Sukunan ini. Saya juga dihadapkan persoalan itu di pinggiran kota yang notabene belum terjamah oleh pelayanan sampah dari pemerintah. Sehingga kan kemudian diselesaikan dengan cara masing-masing. Yang punya lahan pekarangan luas mungkin masih bisa membuat lubang atau jugangan gitu ya. Sementara yang tidak, itu juga bingung mau dikemanakan, mau jugangan nggak bisa juga gitu. Sementara mau mengikuti pola pelayanan yang oleh pemerintah juga belum ada. Nah, ini juga menjadi persoalan ketika kita mau mengajak untuk melakukan sesuatu perubahan gitu. Ya, kalau saya lihat nih di profil Mas Iswanto kan dari SD sampai ke studi S3-nya pun sepertinya mulus-mulus gitu loh Mas. Apakah betul begitu Mas? Ya, sebetulnya ini ya, karena saya kebetulan dari keluarga petani ya. Ketika orang tua petani, anaknya 9 gitu ya. Saya nomor 9. Sehingga ketika sudah meninggalkan rumah itu kan sudah diberi amanah ya, artinya sudah paham bagaimana kondisi orang tua, sehingga ketika belajar ya harus serius, harus sungguh-sungguh gitu ya. Jangan sampai nanti sudah diberikan kepercayaan untuk sekolah kita tidak sungguh-sungguh. Nah, saya berusaha untuk itu. Dan sebenarnya saya juga tertarik sebenarnya dengan kehidupan. Saya kebetulan dari kampung ya, di Gunung Kidul sana. Nah, di sana itu saya tertarik dengan masalah lingkungan, masalah pertanian itu sejak kecil karena sudah kehidupan sehari-hari di sana. Tapi yang saya betul-betul sangat dengan orang kampung di wilayah saya itu adalah bagaimana kesederhanaan. Sederhanaan itu ternyata bisa menenteramkan hati gitu ya. Dan itu ternyata ketika kita rasakan sekarang juga, kesederhanaan itu ternyata malah membuat kita tentram gitu. Nah, itu kesederhanaan itu biasanya orang bagaimana kita tidak mengeksploitasi lingkungan banyak-banyaknya, tapi bagaimana kita ya hidup secukupnya dengan bagaimana bisa memelihara lingkungan itu sendiri sehingga kita tetap bisa hidup terus tentram gitu. Ya, ada satu kalimat yang menurut saya cantik untuk dikabarkan ulang Mas. Itu dia bilang begini, live simply so that other people can simply live. Ya Mas ya. Jadi kita hiduplah secara sederhana supaya orang lain juga secara simple bisa juga ikut hidup gitu ya Mas ya. Betul ya. Nah, pada prakteknya Mas, tadi kan tadi obstacle mengatasinya dan mengatasinya tadi sepertinya sebenarnya gini. Memang untuk mengajak orang kadang-kadang ketertarikan seseorang untuk bisa mengikuti orang lain yang akan melakukan perubahan itu banyak pendekatan. Ada yang orang mau mengikuti setelah melihat ada keuntungan secara ekonomi misalnya. Berarti kita bisa juga membuka orang tersebut untuk bisa tertarik pada apa yang kita harapkan itu dengan pendekatan ekonomi. Tetapi tidak semuanya harus dengan pendekatan ekonomi. Karena sudah berkaitan dengan hati tadi kan sebenarnya, bagaimana memanggil hati. Nah, kalau sudah memanggil hati bisa saja pendekatannya pakai religius, pendekatan sosial. Ada juga yang
menunggu pendekatan hukum. Nah, kami lebih suka yang pendekatan yang sosial, ekonomi, ya, yang kemudian bisa mengangkat bagaimana ketika kita mau menyelesaikan persoalan lingkungan, ekologi, kita bisa juga menggunakan pintunya adalah pendekatan ekonomi.